مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hadirin semua, hati kita, kuping kita kosongin. Cawan kita yang kita bawa ke sini, mudah-mudahan cawan kita pulang penuh sama ilmu, amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan mau'izah hasanah dari beliau Sayyid Ali Ridha Mulakhila alaihi, falyatafaddal mashkur. Sallu ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asraril Qur'an al-munkidul azim wal mursyidul hakim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga yang sama-sama kita sayangi dan kita cintai pendiri Majelis Nurul Zawiyah Kiai Muhammad Misbahul Anam, yang nama mudanya Gusmuh, tapi insyaallah nanti jadi Kiai Muhammad Misbahul Anam, insyaallah sama mengikuti jejak ayah-ayahnya dan sama mengikuti jejaknya para aslafun Tijaniyin sampai kepada Siti Ahmad Tijani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita keberkatan pada bulan ini dan menunjukkan kepada kita bahwasanya doa kita sudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa di bulan Rajab dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkahilah kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah pada bulan Ramadan. Nah, bukti doa kita sudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalian semua berada di bulan Sya'ban, masih mengingat Allah, masih mengingat Rasulullah SAW, masih mencari ilmu yang itu merupakan warisannya Nabi Muhammad SAW. Itu bukti umur kita, masa kita, kehidupan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kalian punya salah satu guru kalian yang kemana-mana kalian pasti ketemu sama beliau. Alhamdulillah, itu merupakan nikmat. Zaman sekarang susah mau cari guru, tapi gampang mau cari orang yang menceritakan tentang ilmu. Karena nyari di Google gampang, tapi kalau nyari guru yang betul-betul guru di zaman sekarang agak sulit. Yang ngasih tahu Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah tadi masuk sini, masya Allah suasananya adem, sejuk. Apalagi tadi ngelihat kambing. Kambing itu berkah. Kata Nabi Muhammad SAW, kambing itu satu kambing bawa satu berkah, 2 kambing dapat bawa 2 berkah, 3 kambing 3 berkah, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena kambing itu binatang surga. Jadi alhamdulillah sebelum kalian masuk surga, kalian sudah melihat binatang surganya ada di sini. Yang ngasih tahu adalah pemimpinnya manusia masuk surga, Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah lagi kita sekarang berada pada pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam yang sangat istimewa, malam yang sangat luar biasa, malam yang keistimewaannya nomor 2 setelah malam Lailatul Qadar. Maknanya ini malam istimewa, malam yang setiap para makhluk selain dari makhluk-makhluk yang tidak memiliki nyawa, malam ini merupakan malam keagungan. Karena disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Uyunul Majalis, dijelaskan bahwasanya manusia dan malaikat itu dua-duanya punya hari raya, punya lebaran. Lebarannya manusia itu ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat juga nggak mau kalah. Malaikat itu lebarannya ada 2, malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Ini sekarang malam lebarannya malaikat. Alhamdulillah, dikatakan salah satu dari malam ini malam yang penuh berkah, Lailatul Mubarakah. Kenapa dikatakan malam berkah?
karena dekatnya malaikat dengan para manusia. Jadi yang hadir di sini penuh oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian nggak bisa melihat, dan kadang-kadang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan tersebut. Karena kadang-kadang nanti ada yang kaget, kadang-kadang ada yang nggak mampu melihat itu. Kadang-kadang justru membuat dirinya shock karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan kalian termasuk orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib yang Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bahwasannya malaikat hadir bersama kalian, apalagi di dalam acara lebarannya malaikat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa lebarannya malaikat itu malam dan lebarannya manusia pagi? Di sini dijelaskan juga di dalam kitab yang sama bahwasanya malaikat itu sifatnya tidak pernah tidur. Jadi keadaan pagi ataupun malam sama bagi malaikat, nggak ada bedanya. Malaikat pagi dan malam sama, nggak ada bedanya. Tapi dipilih malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membedakan antara malaikat dan manusia. Kenapa manusia lebarannya pagi? Karena malam itu waktunya manusia tidur, waktunya manusia itu istirahat. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna lailan libasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu waktunya istirahat. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala tahu standarnya manusia itu kalau malam istirahat, jadi dikasih lebarannya pagi. Kecuali orang-orang yang sampai atau ingin sampai kedudukannya lebih dari malaikat, maka dijadikan malam harinya sibuk beribadah, tidak dijadikan tidur. Itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diangkatnya para wali Allah itu di malam hari. Karena ketika manusia semua tidur, dan itu standarnya manusia, jangan marah sama orang-orang yang tidur. Karena memang Allah menciptakan waktu untuk kalian istirahat, waktu untuk kalian itu mencari mata pencaharian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kata Allah Subhanahu wa taala. Pagi itu waktunya kalian cari nafkah, waktunya kalian cari rezeki. Yang zahir pagi hari di situ. Kalau kalian capek, silahkan istirahat, sama Allah diizinkan. Kalau kalian mau cari rezeki batin, naik lagi rezeki batin itu datangnya di malam hari. Makanya malam nisfu Sya'ban ini merupakan malam keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi beliau Kiai Muhammad ini waktu mengundang, beliau katakan boleh Beb datang jam 9 atau setengah 10. Kemudian saya minta izin sama beliau, boleh nggak datangnya maghrib supaya dapat sama-sama baca nisfu Sya'ban. Soalnya eman-eman 1 tahun 1 kali. Masa kita waktunya habis cuma di jalan, ngelihatnya mobil. Kita mau ngelihat malaikat, bukan mau ngelihat mobil. Jadi alhamdulillah beliau izinkan, dan akhirnya kita berangkat. Awal-awal cuma karena kebiasaan di Malaysia ini nggak ada macet, jadi sampai Medan Jakarta ya kaget juga. Oh ternyata macetnya luar biasa. Alhamdulillah karena mungkin membawa kawan-kawan kita ini yang istimewa 2 orang ini, jadi mungkin jalannya lancar. Alhamdulillah tadi sampai Kerawang juga dikawal sama 3 orang malaikat bumi itu, kawal situ, akhirnya sampai, dan alhamdulillah bisa sama-sama. Dan beliau juga alhamdulillah terima kasih sudah mengundurkan waktu pembacaan yasinnya demi menunggu kita orang untuk baca-baca di sama. Dan alhamdulillah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca yasin bareng-bareng di sini karena kalian sudah mengabulkan hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kalian semuanya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat baik kepada keturunanku dan keturunanku tidak mampu untuk membalasnya, kata Rasulullah, fa ana ukafiuhu yaumal qiyamah, nanti aku yang balas hari kiamat. Jadi malam ini tadi kalau misalnya beliau Kiai Muhammad dilanjutkan terus baca yasin, kita ketinggalan baca yasin, harus tunggu 1 tahun lagi. Alhamdulillah permintaan kita dikabulkan oleh beliau. Dan nanti insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membalas dengan mengabulkan hajat-hajat kalian semuanya. Dan kemudian di bulan Sya'ban ini ada banyak beberapa kejadian yang istimewa. Jadi insya Allah hari ini kita berbicara pakai bahasa Indonesia ya. Karena kalau bicara pakai bahasa Melayu nanti bingung. Jadi alhamdulillah bulan Sya'ban, kecuali yang sering nonton Upin Ipin ya mungkin. Jadi alhamdulillah di bulan Sya'ban ada beberapa keistimewaan. Keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban wajib kita mengetahui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada satu peringatan dari Nabi Muhammad SAW yang wajib kita hindari di bulan Sya'ban. Jadi ada keistimewaan di bulan Sya'ban dan ada peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Peringatan dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, syahrun yaghfalu anhun nas ma baina Rajab wa Ramadan. Satu bulan yang manusia itu seringnya lupa dan selalu dilupa, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Coba bayangkan kita ini umat yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi bulannya Rasulullah, kata Rasulullah, umatku sering melupakan di situ. Karena penisbatan bulan Sya'ban ini adalah syahri, bulanku, kata Rasulullah SAW. Maksudnya bulanku bukan itu bulan aku dilahirkan, tetapi maksudnya bulanku adalah aku yang pertama kali mengajarkan bagaimana menghidupkan dengan ibadah pada bulan tersebut. Karena itulah Rasulullah mengatakan Sya'ban itu bulanku. Jadi yang mengajarkan cara kita baca apa, kemudian bagaimana, seperti apa yang dilakukan, itu semua adalah Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Rasulullah SAW hidup, Rasulullah memberikan kepada kita kaidah-kaidah. Jadi Rasulullah SAW 10 tahun di Mekah itu memberikan kaidah. 13 tahun di Madinah itu bentuk pengaplikasian kaidah yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari kaidah-kaidah itu Rasulullah mengizinkan para umatnya untuk berijtihad. Silahkan. Bahkan di dalam satu riwayatnya Rasulullah SAW mengizinkan kita untuk para umatnya Rasulullah untuk berinovasi di dalam agama. Tapi inovasinya masih di dalam batas tahap yang wajar. Silahkan berinovasi buat kereta yang cepat, tapi tetap di atas kereta itu rel. Kalian kan nggak pernah lihat kereta api terbang? Belum pernah aja. Yang terbang itu pesawat. Mau pakai sayap, mau pakai baling-baling, itu lain. Nah, kalau kalian mau berinovasi, silahkan kereta api cepat. Ada berbagai jenis kereta api yang cepat-cepat di situ. Ada gerbongnya berbagai jenis, tetapi tetap yang namanya kereta api. Cuma berinovasi di dalam di situ. Begitu juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memberikan kita satu hadis yang sering kadang-kadang kita dengar tapi kita lupa maknanya. Karena kita lupa maknanya, akhirnya kita ribut satu sama lain. Rasulullah memberikan kita izin, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang berinovasi, membuat sesuatu yang aku, kata Rasulullah, tidak pernah melakukan itu, tapi sesuatu itu baik menurut kaidah yang aku telah ajarkan selama 23 tahun, maka dia akan mendapatkan pahala inovasi tersebut, dan orang-orang yang mengikuti inovasi tersebut pun mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala pencetus pertama kali. Jadi kita diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan seperti itu. Kenapa? Karena 23 tahun itu waktu yang sangat singkat untuk menjelaskan Al-Quran, kitab suci yang abadi. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sampai hari kiamat, tapi Al-Quran itu sampai selama-lamanya. Karena penduduk surga nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW, penghuni surga nanti bacanya surat Yasin dan surat Toha. Yang kalian baca tadi itu surat Yasin. Jadi sampai di surga nanti kita bisa baca surat Yasin, kita baca surat Toha. Surat Yasin dan surat Toha itu termasuk dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kitab suci yang abadi, bukan sampai hari kiamat. Kalau ada yang mengatakan enggak, ini cukup sampai hari kiamat lah, kemudian cerita-cerita yang diceritakan di dalam Al-Quran, kepastian apa yang akan terjadi setelah alam barzah, hari kiamat, apa kenikmatan yang ada di surga. Kalau Al-Quran hanya selesai sampai hari kiamat, maknanya apa yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang surga itu sudah habis, expired, sudah habis masa berlakunya, dan itu tidak mungkin di dalam kitab suci Al-Quran yang merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita dari tadi duduk di sini membaca surat Yasin 3 kali yang diajarkan oleh para ulama, dan itu merupakan adat dari para ulama. Dan kemudian membaca doa, ada banyak doa-doanya. Salah satunya yang dibaca tadi, Allahumma ya dzal manni, itu doa riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ditambah lagi oleh Imam Haddad dengan ada tambahan-tambahan yang lain. Boleh nggak ditambah-tambahin? Boleh. Tadi dalilnya sudah kita kasih tahu.
kebanyakan zaman sekarang itu bukan mau tahu dalil, cuma nggak mau tahu tentang dalil. Karena pokoknya maunya yang enak, nggak mau capek, takut kram kakinya, takut dimarahin sama kiainya atau habibnya. Nah sudah, stop. Nah, alhamdulillah kita tadi telah melaksanakan apa yang diajarkan oleh para ulama. Termasuk doanya juga diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada yang mengatakan Habib kan itu hadisnya lemah. Hadis yang lemah bukan berarti kita membuang hadis tersebut. Ciri-ciri orang yang berilmu itu dia pasti memakai hadis yang lemah. Karena kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai hadis yang dhaif itu boleh, selama hadis dhaif itu tidak memiliki level yang sangat rendah sehingga tidak memungkinkan untuk dinaikkan atau dijadikan alasan. Enggak ada, jadi boleh. Adapun para ulama yang mengatakan seperti Imam Abu Bakar Al-Maliki yang mengatakan bahwasanya hadis lemah ini tidak boleh dilakukan secara mutlak, itu ucapannya ditakwil kembali oleh para ulama ahli hadis, termasuk muhaddits Hijaz Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Maksudnya di situ adalah hadis lemah yang sangat lemah. Nah, posisi yang seperti itu memang tidak dapat dipakai. Tetapi kalau ada hadis yang lemah 1, kemudian ada hadis yang lemah 2, ada hadis yang lemah 3, ada hadis yang lemah 4, empat hadis ini menceritakan perkara yang sama. Contohnya keistimewaan malam nisfu Sya'ban, maka naik level hadis tersebut dari lemah menjadi hasan li ghairihi. Dan kemudian bahkan Imam Abu Dawud, Sahibus Sunan Abu Dawud, mengatakan kalau ada satu hadis yang menceritakan tentang fadilat amal dan tidak ada di dalam hadis-hadis yang lain menceritakan tentang keistimewaan amalan tersebut, maka mengamalkan apa yang ada di dalam hadis tersebut hukumnya sampai wajib, supaya kita tidak dianggap orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perkara ini hadis lemah atau enggak lemah, kalau zaman sekarang ya sudah enggak level, sudah bukan zamannya. Jangan setiap tahun kita naik terus muter-muter di situ terus. Kan sekarang zamannya antik. Mungkin yang hadir di sini ada yang antik. Ada yang tahu apa itu antik? Anak TikTok nih. Anda pun baru tahu ketika sampai di Jakarta. Ada orang bilang ada orang antik. Orang antik, anak TikTok. Nah kan zaman berubah semuanya. Dulu zamannya ada Yahoo, sekarang sudah hampir semua nggak pakai. Dulu zamannya MIRC, sekarang udah nggak dipakai lagi. Zamannya Friendster, zaman walhasil dulu yang lama-lama. Orang maunya yang baru. Nah hati-hati, kecepatan menerima informasi akan membuat manusia itu bosan, dan jangan sampai itu terjadi di dalam agama kalian. Karena mempelajari agama itu memerlukan waktu. Ini beliau lama di Yaman dan belajar di sana. Ketika di sana jangan pernah tanya enak nggak di sana, pakai AC nggak di sana, makanya enak apa enggak. Kalau semuanya serba enak nggak akan begini hasilnya. Tapi semuanya itu perlu perjuangan. Belajar itu perlu perjuangan. Nggak semuanya kesengsaraan itu akan selamanya bersama kita, enggak. Itu baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang kita berada pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini juga malam yang istimewa. Salah satu keistimewaannya disebutkan oleh para ulama, salah satu istimewanya bulan Sya'ban adalah bulan turunnya ayat perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, Rasulullah SAW bergembira dan Rasulullah bahagia. Dan itu turunnya pada bulan Sya'ban. Sebagian para ulama menjelaskan pada malam nisfu Sya'ban. Jadi maknanya bulan ini adalah bulan sholawat. Jadi setelah baca Yasin tadi, kemudian baca doa, kemudian ada burdah. Burdah ini juga istimewa. Berarti kalian sudah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan baca Yasinnya, ada Al-Qur'annya, dengan doa tadi yang disebutkan oleh Kiai Muhammad tadi sudah disebutkan. Malam ini malam yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malam yang istimewa, malam lebarannya malaikat, semua malaikat pada turun. Dan kemudian pada malam nisfu Sya'ban itu juga termasuk salah satu keistimewaannya adalah ditentukan ajal seseorang atau ditentukan takdir seseorang.
Nah ini yang jadi kadang-kadang orang-orang selalu heran setiap terjadi pada bulan Sya'ban. Lah kenapa Allah perlu menunggu nisfu Sya'ban dulu untuk menulis takdir-takdirnya? Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus paham bahwasannya ketika ada riwayat menyatakan Allah menuliskan takdir untuk kalian, bukan berarti Allah belum tulis kemudian tunggu waktu nisfu Sya'ban baru menulis, tidak. Maksudnya Allah menuliskan di situ, Allah menunjukkan dan memunculkan kepada malaikat-malaikatnya mulai daripada tahun sekarang sampai nisfu Sya'ban yang akan datang, setahun full. Ini rezekinya si fulan, ini rezekinya si fulan, ini umurnya si fulan, ini umurnya si fulan, diserahkan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya Allah, menunjukkan bahwasannya ketentuannya Allah tidak ada siapapun yang mengetahui meskipun malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dikatakan Allah tunggu dulu nisfu Sya'ban kemudian menulis, bagaimana sebagian orang mengatakan Tuhan kalian ini kesian, tunggu nisfu Sya'ban baru tulis takdirnya. Itu yang kesian ya dia yang ngomong. Enggak, karena Allah enggak memerlukan itu. Karena kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dan sama mirip satupun yang makhluk yang pernah Allah ciptakan. Jadi ketika tidak ada kemiripan dengan makhluknya, Allah tidak ada kaitannya dengan waktu dan Allah tidak ada kaitannya dengan tempat. Allah juga tidak ada kaitannya dengan zaman. Jadi Allah nggak perlu nungguin nisfu Sya'ban. Tapi penentuan nisfu Sya'ban itu untuk malaikatnya. Nih sekarang, makanya kadang-kadang malaikat melihat, ya Allah nama-nama si fulan, nama-nama si fulan. Ini si fulan baru aja kawin. Ini si fulan nggak kawin-kawin. Ya mudah-mudahan cepat kawin. Jadi kalau sudah nisfu Sya'ban, cepet-cepetan yang jomblo kawin, yang tidak dapat jodoh insya Allah dapat jodoh, yang udah nambah katanya satu aja cukup, nanti nambah lagi. Dan kemudian yang belum dapat dzurriat, yang belum dapat anak, minta sama Allah Subhanahu wa taala insya Allah diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Itu semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikatnya. Nah malaikat-malaikatnya nanti langsung menunjukkan mengutus kapan. Nah itu salah satu ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara malam nisfu Sya'ban yang wajib kalian mengetahui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan malam nisfu Sya'ban nomor 2 setelah malam Lailatul Qadar. Dan kemudian juga pada malam nisfu Sya'ban ini malam yang istimewa. Malam yang istimewa apa? Malam yang penuh ampunan. Sebab itu dikatakan namanya Lailatul Takfir, malam takfir. Jadi kalian kalau dengar takfir jangan diartikan bahasa Indonesia. Ini takfiri sedikit-sedikit kafir, enggak. Takfir itu maknanya penebusan. Jadi malam ditebusnya dosa-dosa umat manusia. Malam yang istimewa malam ini. Yang dari tadi kita sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Malam-malam pengampunan ini punya banyak keistimewaan karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini ummatul munasabah, kita ini umat perayaan. Jadi nggak ada namanya istilahnya umatnya Nabi Muhammad itu nganggur, nggak ada istilah seperti itu. Kita ini punya perayaan setiap minggu, punya perayaan setiap bulan, punya perayaan setiap 6 bulan, punya perayaan setiap tahun. Jadi nggak ada istilah umatnya Nabi Muhammad SAW nganggur. Yang membuat nganggur itu setan. Karena kalau orang itu nganggur, dia pasti datang imajinasi yang ngawur-ngawur. Wah bahaya. Apalagi zaman sekarang pegang handphone tinggal scroll, swipe. Iya kelihatannya isinya majelis. Nanti tengah-tengah majelis ada satu, ding, muncul. Memicu sesuatu yang ada di dalam diri kalian yang membuat kalian ingin cari sesuatu yang sama yang pernah kalian lihat sebelumnya. Itu sangat berbahaya. Maka tadi disebutkan oleh Imam Busiri, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Yang namanya ego kalian ini seperti anak kecil. Kalau kalian dari kecil dibiarin nyusu terus sampai besar nyusu. Buktinya apa? Kalian ini wahai para lelaki, kalian ini hasil sapihan ibu kalian. Kalau ibu kalian tidak menyapih, sampai jenggotan juga masih nyusu sama ibunya. Masih dicari itu, mana ibu, bu, mau nyusu. Tapi perjuangan seorang ibu ketika menyapih itu hasilnya ya kalian semua. Jadi makanya sayang sama ibunya. Nanti kalau punya anak baru lihat bagaimana seorang anak ketika dia menyapih anaknya dari susuannya.
Jadi ego itu seperti itu, dilatih, dilatih, dilatih sampai dia dapat kita tundukkan. Setelah ego kita tundukkan, baru syahwatnya kita sundukkan. Yaitu al-hawa yang disebutkan oleh Imam Busiri itu tadi. Sebab kalau enggak berbahaya. Nah, karena sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW pada malam nisfu Sya'ban ada namanya malam penebusan. Kita punya malam penebusan mingguan malam Jumat. Lailatul Jumat itu malam penebusan dosa-dosa selama 1 minggu. Nah, sekarang kita malam apa? Malam Jumat. Kemudian malam Lailatul Qadar penebusan dosa-dosa seumur manusia. Kenapa dikatakan seumur manusia? Karena sampai hitungannya 80 tahun. Dan standarnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu 60 sampai 70. Kapan 60 sampai 70? Abu Bakar sebutkan di dalam ilmunya beliau fikih tahawulat, mulainya semenjak runtuhnya Turki Utsmani itu dimulai umurnya umatnya Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Jadi yang sebelum-sebelumnya umurnya bisa panjang. Dan jangan heran ada umatnya Nabi Muhammad yang umurnya sampai ratusan tahun. Oh iya Beb, dari mana? Ada dalilnya di Al-Qur'an, tapi waktunya bukan di sini tempatnya. Itu semua sudah dijelaskan, itu semua keistimewaan yang umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini malam penebusan selama 1 tahun. Nah, coba bayangkan sekarang kita waktunya tepat di malam penebusan mingguan dan di malam penebusan tahunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di malam penebusan umur sampai pada malam Lailatul Qadar. Sebab tidak mustahil kalau kalian semua salah satu dari kalian semua atau semuanya juga mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena fadlullah luas. Anugerahnya Allah itu sangat luas, tidak sempit atau tidak mengkerucut kepada orang mana-mana. Dan itu persiapannya pada bulan Sya'ban. Nah, kalian sudah menghidupkan di sini, insya Allah dihidupkan hati kalian pada bulan Ramadan. Dan kemudian ketika kita berbicara tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini takutnya kelamaan ya. Kalau kita berbicara tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW, salawat itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Ubay bin Ka'ab itu pernah minta nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku jadikan salawatku 1/4. Kata Rasulullah, baik. Kalau lebih tidak apa-apa. Kemudian aku jadikan 1/3. Itu baik. Kalau lebih itu lebih baik. Ditambah lagi 2/3. Itu baik. Kalau mau tambah lagi juga lebih baik. Akhirnya dijadikan oleh Ubay bin Ka'ab seumur hidupku 24 jam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kalian cari biografinya Ubay bin Ka'ab, salah seorang ahli tafsir yang memiliki madrasah tafsir sama seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ubay bin Ka'ab, mukriknya Nabi Muhammad SAW, yang pakar di dalam membacakan Al-Qur'annya, bukan pakar di dalam melantunkan nada Al-Qur'an. Beda. Kalau melantunkan nada Al-Qur'an itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan makharijul huruf, bukan dengan lantunan nada. Kalau lantunan nada itu bisa ditiru oleh siapapun, tapi makharijul huruf berbeda-beda dari setiap manusia. Nah, baca biografinya Ubay bin Ka'ab yang 24 jam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak dia merasa susah? Pernah nggak dia merasakan sulit? Pernah nggak dia merasakan rugi? Pernah nggak dia merasa beban bagi dia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW selama 24 jam? Tidak ada sama sekali. Buktinya hidupnya luar biasa, istimewa, dan orang-orang alim di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan baca sholawat 24 jam itu enggak masuk di akal, enggak masuk di akalnya dia ya. Tapi insya Allah masuk di akal yang hadir di sini semuanya. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah disesuaikan dengan standar akal manusia. Kalau kalian sudah memenuhi standarnya, baru masuk di dalam hatinya. Masuk di dalam hatinya, ilmu ihsan kalian akan melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh akal kalian. Dan istimewanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan bentuk kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sekarang jangan kebablasan kalau memuji Rasulullah SAW,
Atau dikatakan jangan lebih-lebih dah, cukup dah muji Rasulullah, nanti sama kayak orang Nasoro lagi memuji Nabi Isa. Enggak, tadi kalian baca burdah, dan ini rutinannya setiap malam Jumat baca burdah, setiap malam Senin dua-duanya baca burdah. Nah ini Imam Busiri tadi sebut, tadi lagi tengah-tengah baca, ingat da'ma da'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhamin. Umatnya Nabi Muhammad SAW seperti Imam Busiri jelas-jelas nyata, dan kitab burdah ini tidak ada kontra sama sekali sampai detik ini. Beliau mengatakan wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhamin. Kalau mau cerita tentang Rasulullah, kalau mau memuliakan Rasulullah, kalau mau mengagungkan Rasulullah, silahkan pakai cara pengagungan seperti apa, penghormatan seperti apa, silahkan. Karena sehebat-hebatnya manusia menghormati Rasulullah, setinggi-tingginya manusia mengagungkan Rasulullah, tidak akan pernah sampai seperti pengagungan Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi nggak ada istilahnya kalian jangan kelebihan deh, atau istilahnya lebay di dalam memuji Rasulullah. Nggak ada istilah lebay, nggak mungkin. Tidak akan sampai pada level seperti itu. Kenapa? Karena kalian tahu kitab suci itu di atas ucapan manusia. Ada yang berani mengatakan ucapanku atau quotesnya si fulan itu lebih hebat dari Bismillahirrahmanirrahim? Nggak ada, nggak mungkin. Semua kan sepakat di sini bahwasanya ayatnya Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Nah, sekarang Allah sudah memuji Rasulullah dengan pujian yang istimewa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang luhur wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu dijelaskan tentang nahunya, balaghahnya, tafsirannya, sorofnya tentang ayat itu. Cukup itu ayat-ayat dari Al-Qur'an. Allah memuji Rasulullah. Artinya setinggi apapun, sehebat apapun kita menghormati, memuliakan, mengagungkan Rasulullah di bawah ayat Al-Qur'an tadi. Jadi enggak ada istilahnya lebay. Makanya dibebaskan oleh Imam Busiri. Mau apa aja memuji Rasulullah silahkan. Mau seperti apa jenisnya silahkan. Karena orang yang memuji Rasulullah SAW pasti tahu ada aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dikatakan jangan seperti orang Nasoro. Kenapa? Karena orang Nasoro menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad terbebas dari itu. Karena setiap kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Bahkan Imam Basauda menuliskan di dalam kitab beliau syarahnya Risalatul Jami'ah, kalau orang itu di dalam sholatnya bacanya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluh, itu tidak sah salawatnya atau syahadatnya, harus ada tambahan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau mau selamat yang paling gampangnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Selesai. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad tidak pernah akan mungkin menuhankan Nabi Muhammad SAW. So itu kata Rasulullah, aku tidak takut kalian itu berbuat musyrik. Jadi kalau ada orang-orang yang takut kalian itu berbuat musyrik, itu bisa jadi lebih dari Nabi. Bahaya. Nabi mengatakan aku tidak takut kalian itu berbuat syirik, kata Rasulullah SAW. Dan itu yang menjadi pembahasan utama di dalam ilmu yang namanya fikih tahawulat. Rasulullah itu tidak khawatir kepada kita untuk berbuat syirik, tapi yang Rasulullah takutkan kepada kalian semuanya dunia. Nanti kalian bersaing di dunia tersebut, akhirnya kalian saling menjatuhkan satu sama lain, akhirnya kalian hancur karena dunia tersebut. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Itu, hanya itu yang ditakutkan. Jadi kalau kata Imam Haddad musuh kita ada 4, an-nafs, ego, wal hawa, hawa nafsu, syahwat kita, kemudian setan, dan kemudian dunia. Maka kata Rasulullah SAW, yang aku khawatirkan kepada kalian yang dunianya. Karena kalau orang sudah ikut majelis setiap hari, baca burdah sering, rutin, apalagi baca salawat tijani, sudah berkait atau bersambung dengan Siti Ahmad At-Tijani, maka sudah dapat dipastikan dia mulai mampu mengikis egonya, mengikis syahwatnya, mengikis setannya. Apalagi setan sudah pasti mental, setan itu dibaca apa aja sudah mental dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian heran nanti di bulan Ramadan, kan sebentar lagi bulan Ramadan,
Kok aku tetap malesnya? Ini emang setan ini benar-benar. Jangan kesian setan itu. Setan itu sudah dikerangkeng di bulan Ramadan, masih kita maki-maki. Jangan. Udah capek. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tipu dayanya setan ini yang paling lemah itu setan. Jadi jangan diomel-omelin itu setan, kesian, udah gagal. Dan iblis itu setiap hari selalu mengutus setan. Ayo sekarang pagi hari, sekarang ngerjain. Buat laporan, kerjain si fulan. Nanti maghrib dia naik. Wah iblis, aku sudah bikin si fulan ini musyrik. Biasa. Satu lagi, wah iblis, aku sudah bikin orang ini menceraikan istrinya. Biasa, ntar juga dikawin lagi. Satu lagi, wah iblis, aku sudah menjadikan orang ini berzina. Oh hebat, ini mahkota dariku. Wah iblis, ini aku telah menjadikan si fulan membunuh si fulan. Wah hebat, ini mahkota dariku. Jadi yang dicari sama iblis orang yang berzina dan orang yang membunuh. Dan itu tanda-tanda hari kiamat, banyaknya perzinaan dan banyaknya pembunuhan. Banyaknya perzinaan sudah tidak perlu diceritakan lagi. Pembunuhan banyaknya terjadi sampai pada tahap, kata Rasulullah, orang yang membunuh itu nggak tahu apa alasannya dia membunuh. Dan orang yang terbunuh heran, kenapa orang seperti aku kok dibunuh? Ada apa salahnya? Sampai terjadi pada tahap seperti itu. Itu sudah dekat. Itu tanda-tanda hari kiamat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syiriknya sudah tidak dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Rasulullah itu butuh solawat kita, mustahil. Kalau ada orang yang mengatakan ini umatnya disuruh bersolawat kepada nabinya, kesian nabinya. Kalau umatnya tidak bersolawat, nabinya tidak dapat apa-apa. Bukan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki martabat, level, kedudukan, pangkat yang ada kalian ketahui dan ada yang tidak kalian ketahui. Ada yang malaikat tahu dan ada yang malaikat tidak tahu, dan ada yang tidak ada siapapun yang tahu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu terjadi pada bulan Rajab, makanya kita berdoa, berkahilah kami di bulan Rajab supaya kita faham. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu luar biasa. Rasulullah naik sampai pada level yang malaikat sendiri nggak bisa sampai di situ. Malaikat Jibril harus berubah bentuk aslinya untuk sampai pada level tersebut. Rasulullah tetap seperti itu. Dan kemudian sampai pada level malaikat Jibril tidak mampu menembus level pangkat kedudukan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW punya keistimewaan yang luar biasa. Karena mulianya Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan oleh Rasulullah sendiri, kalau ada orang yang baik, dibalas budinya, dibalas kebaikannya. Kalau nggak mampu balas, paling minimal mengucapkan jazakallah khair, semoga Allah yang membalasmu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita umatnya, bagaimana cara mempraktekkan membalas orang yang telah berbuat baik kepada kita? Yang paling tinggi berbuat baiknya kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah caranya kita nggak tahu bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Rasulullah. Mungkin sahabat dulu di zamannya Rasulullah ketemu langsung Rasulullah terima kasih. Nah kita yang jauh, bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Membalas kebaikannya Rasulullah, nih caranya engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita lakukan karena kita ingin membalas kebaikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk membalas kebaikan. Kalian sudah membalas kebaikannya Rasulullah, maknanya Rasulullah terima kebaikan dari kalian, terima balasan kebaikan dari kalian, Rasulullah balas lagi kebaikan kalian. Kata Allah, yang sholawat 1 dibalas 10. Jadi kalian terima kasih sama Rasulullah sekali, Rasulullah balas melalui Allah 10 kali. Kalau dalam keadaan seperti itu, sampai kapan kita mampu berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW?
Itu tingginya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tingginya Nabi kita semua. Itu tingginya seorang Nabi yang selalu mendoakan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam nisfu Sya'ban Rasulullah bangun malam-malam setelah Sayyidah Aisyah sudah dapat dipastikan tidur, dipegang, oh sudah tidur, Rasulullah keluar. Jadi kalau kalian suami mau keluar malam dipastikan istrinya tidur. Tapi keluarnya ke masjid kalau bulan Ramadan, ke zawiyah. Jangan apa namanya? Apa bahasa Melayu namanya belepak, jangan keluyuran lah istilahnya. Ini Rasulullah pergi ke Baqi. Waktu Rasulullah pergi ke Baqi, Rasulullah berdoa di situ, mengangkat tangannya mendoakan orang-orang yang ada di Baqi. Orang-orang yang ada di Baqi ini orang-orang istimewa, tapi Rasulullah SAW sayang kepada mereka. Karena ada koneksi antara manusia di alam dunia dengan alam barzah, dan kejadian itu sudah dibuktikan di dalam Isra dan Mi'raj. Sampai Sayyidah Aisyah sendiri heran, kemudian bangun, mana suamiku? Dicari, tahu kemana suaminya pergi. Kalau zaman sekarang kan istri-istri nggak tahu suaminya kemana pergi, kesian istrinya. Terus Sayyidah Aisyah tahu kemana Rasulullah pergi, jadi jangan takut suami-suami kalau pergi kemana istrinya dikasih tahu ya nggak jadi masalah. Jangan mau ikut namanya istilah suami-suami takut istri, nggak ada. Sama, suami sama, istri juga sama. Jadi Sayyidah Aisyah lihat ternyata Rasulullah SAW ada di Baqi. Kemudian Sayyidah Aisyah cepat-cepat balik. Waktu Sayyidah Aisyah cepat-cepat balik, jalan kan cepat-cepat tergesa-gesa, ngos-ngosan bahasanya. Ketika Rasulullah selesai berdoa, Rasulullah balik, terdengar suara nafasnya Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, dalam riwayat yang lainnya wahai Humairah, kenapa? Ada apa dengan nafasmu ini tiba-tiba ngos-ngosan ini kenapa? Karena zaman dulu nggak ada tempat fitness, nggak ada apa-apa dan lain sebagainya. Nah, tadi tidur kok tiba-tiba sekarang ngos-ngosan, aneh dong. Kemudian kata Rasulullah SAW, engkau takut atakhafina ayyahifallahu alaika wa alaiki wa rasuluh? Engkau takut Allah dan Rasulnya itu menipu engkau? Kata Sayyidah Aisyah, tidak wahai Rasulullah. Cuma aku pikir engkau pergi ke istri yang lain. Pergi ke istri yang lain di waktu yang istri yang sudah ditentukan itu merupakan bentuk kezaliman. So itu kata Rasulullah, atakhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Takut engkau nih dizalimi sama Allah dan Rasulnya, karena itu salah satu daripada bentuk kezaliman. Yang istrinya 2-3 mungkin tahu, tapi kalau istri yang satu ya baru tahu teorinya dulu. Jadi ceritanya sampai seperti itu. Rasulullah SAW sayang kepada kalian semuanya, terutama pada malam nisfu Sya'ban. Jadi setiap kali malam nisfu Sya'ban yang dibaca itu surat Yasin, yang sampai pada surga nanti kita masih baca, dan kemudian kumpul bersama-sama untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersama-sama kita puji Nabi Muhammad SAW. Kita baca salawat yang istimewa, salawat Al-Fatih, yang orang-orang lain dapat keistimewaan yang lain, yang mungkin mengikutnya Tijani dapat faedah-faedah yang lain lagi. Itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, dan kita menghormati apa yang dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Dijadikan orang-orang yang basah lisannya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang semangat selalu mencari ilmu warisan dari Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semangat kalian ketika kalian belajar ilmu, terutama dari Kiai Muhammad Misbahul Anam, semangat yang membara sebagaimana semangatnya sahabat Nabi ketika mencari ilmu dari Rasulullah SAW. Allahumma aftah alaina wa alaikum futuhal arifin, faqihna wa iyyakum fid din, wahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil, warzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbi ya karim. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la takshif lana hal wa barik lana fil ahli wal mali wal iyal warzuqna min rizqikal halal waqfina syarra ma ta'ti bihil ayyam wal layal. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnal ma'ab wa husnal munqalab. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa 'anahum 'alaih waffiqna lil khairi wa 'aina 'alaih. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini semakin membawa keimanan, keislaman,
yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadikan kita setiap hari makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nanti kita akhiri dengan musafahah bareng-bareng di malam nisfu Sya'ban. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.